kami akan membahas materi tentang teologi modern menurut pemikiran tokoh Jurgen Moltmann. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Stephen Malisa sebagai pembawa acara, dan ada di rekan saya yang pertama saudari Datu Mesira Bunga, dan di sini ada juga saudari Endang Sulawati. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pemikiran tokoh dari Jurgen Moltmann, di sini akan membacakan sedikit tentang biodata dari Jurgen Moltmann ini. Nah, Jurgen Moltmann lahir di Hamburg pada tahun 1926. Dari tahun 1945 sampai tahun 1948, ia menjadi tawanan perang di Belgia dan Inggris. Nah, pada masa itulah ia mendapat iman Kristen sehingga menjadi domba hitam pertama dalam ketulan Hamburg yang mengetahui kebenaran. Pada tahun 1952, pada saat itu, setelah ia belajar teologi, ia menjadi pendeta di salah satu jemaat. Ya. Ia menjadi guru besar di seminar gereja di Wuppertal pada tahun 1958. Jadi pada tahun 1958 ini, Jurgen Moltmann ini menjadi guru besar di seminar gereja di Wuppertal pada tahun 1958. Nah, pada tahun 1967 ia menjadi profesor teologi sistematis di Universitas Tübingen hingga sekarang. Jadi sekarang ini Jurgen Moltmann ini menjadi seorang profesor di salah satu universitas, yaitu Universitas Tübingen. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi dan lebih jelas tentang pemikiran tokoh dari Jurgen Moltmann, di sini saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk membahas lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama itu kan tadi di sini saya telah membacakan bahwa Jurgen Moltmann ini adalah seorang tokoh. Jadi di sini Jurgen Moltmann merupakan salah satu tokoh yang mengungkapkan pendapatnya tentang teologi modern, ya betul. Nah, Jurgen Moltmann mengungkapkan pendapatnya tentang teologi pengharapan. Nah, setelah mempelajari tentang pemikiran tokoh dari Jurgen Moltmann, kira-kira apa yang latar belakangi sehingga ia mengungkapkan pendapatnya melalui tentang teologi pengharapan ini? Yang menjadi latar belakang tentang seorang Jurgen mengangkat teologi pengharapan. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa seorang Jurgen ini adalah seorang tawanan atau mantan tawanan dari perang antara Belgia dan Inggris. Nah, dari situ Jurgen juga ini melihat secara langsung kehancuran bangsa Jerman setelah peperangan terjadi dan setelah menjadi tawanan dari Belgia antara peperangan itu, seorang Jurgen ini mempelajari kitab suci. Dari kitab suci seorang Jurgen ini mengambil satu kesimpulan bahwa di dalam kehidupan itu kita harus memiliki pengharapan. Nah, dari kesimpulan itu juga dia didukung oleh salah satu tokoh filsafat yang bernama Ernst Bloch kalau nggak salah, yang mengeluarkan buku tentang prinsip pengharapan. Nah, dari situ seorang Jurgen ini juga memahami tentang buku itu dan kemudian mengatakan bahwa pemikiran ini harus dikembangkan. Gimana caranya agar pemikiran akan pengharapan ini semua orang dapat memikirkan. Nah, pengharapan yang bagaimana? Pengharapan di dalam menjalani kehidupan. Contohnya seperti yang telah dialami oleh Jurgen sendiri yang menjadi tawanan ya. Dari situ dia belajar bahwa ternyata Tuhan itu selalu hadir. Dari situ juga dia mengatakan bahwa setelah mempelajari kitab suci dengan sendirinya, karena kan seorang Jurgen ini mempelajari kitab suci tanpa tuntutan atau saran dari seseorang. Dia setelah mempelajari, dia mengatakan bahwa ternyata pengharapan di dalam iman akan Kristus itu memang ada. Nah, dari situlah dia kemudian mengangkat
buku ini atau tentang teologi pengharapan ini, di mana dia betul-betul memiliki pengharapan dalam kehidupan, bahwa orang Kristen itu harus memiliki pengharapan dalam menjalani setiap kehidupannya gitu. Nah, dari penjelasan saudari ini berarti Jurgen Moltmann ini mempelajari Alkitab itu sendiri tanpa suatu paksaan, Ya. yang didukung oleh pemikiran atau terbitan-terbitan dari tokoh lain. Ya. Nah, kalau begitu, bagaimana ia memandang masalah tentang teologi modern di teologi pengharapan ini? Kan teologi pengharapan Moltmann ini berbicara tentang Allah yang ada di dalam kita dan yang akan menjadikan semuanya baru. Sekarang dia dikenal dari berbagai janjinya. Allah adalah Allah yang mempunyai masa yang akan datang sebagai sifatnya yang hakiki. Teologi pengharapan Moltmann ini memikirkan pengharapan bukan sebagai penghabisan seperti yang disebutkan di dalam dogmatika Kristen, eskatologi, melainkan sebagai dasar dan sebagai pola pemikiran yang terus-menerus mempengaruhi dogmatika Kristen. Eskatologi menurut Moltmann adalah suatu keterbukaan kepada masa yang akan datang. Eskatologi diinterpretasikan kembali sebagai suatu yang sentral dari doktrin Kristen. Dalam arti inilah, eskatologi dalam teologi pengharapan Moltmann berbeda dari eskatologi tradisional sebelumnya. Jadi Moltmann menghadirkan eskatologi sebagai doktrin yang aktif dari pengharapan supaya mampu menjadikan harapan sebagai alternatif masa depan. Moltmann melihat gereja sebagai jemaat pengharapan yang mengalami pengharapan dalam Allah yang hadir di dalam janji-janjinya. Karena masih berada di dunia, maka gereja dipanggil Allah untuk pergi dan melayani sesama di dalam dunia, membangun dunia baru, menaruh harapan kepada Kristus. Skip dulu. Jadi dari penjelasan saudari tentang ini, jadi pandangan dari Jurgen Moltmann ini bahwa eskatologi diinterpretasikan kembali sebagai salah satu sentral dari doktrin Kristen. Nah, teologi pengharapan Moltmann berbeda dengan eskatologi tradisional lainnya. Terus, bagaimana pokok pemikiran dari Jurgen Moltmann ini sehingga ia mengangkat teologi pengharapan sendiri? Teologi pengharapan Moltmann memusatkan perhatiannya pada manusia yang sedang melakukan siara di dunia ini dalam hubungannya dengan Kristus, yang juga terlibat dalam siara itu. Kristus yang wafat dan bangkit selalu hadir dalam setiap persoalan manusia. Moltmann sangat menekankan aksi nyata dalam hidup bermasyarakat sebagai konsekuensi logis dari iman akan Kristus yang menderita dan bangkit. Apabila orang beriman kepada Kristus, maka ia harus berani terlibat dalam mengatasi penderitaan dunia ini. Apakah harus melakukan revolusi? Tentu tidak harus. Akan tetapi, menurut kami, kalau tidak hati-hati, bisa saja orang Kristen karena situasi tertentu akan melakukan revolusi. Oh, jadi di sini jika kita gegabah dalam melakukan revolusi itu, kita harus melakukannya dengan hati-hati, tidak gegabah. Ya. Melakukan perubahan dalam tatanan masyarakat dengan cara yang tidak Kristiani, misalnya dengan kekerasan. Apabila hal ini terjadi, tentu tidak sesuai dengan kehendak Kristus yang menawarkan damai kepada dunia. Nah, dari pemikiran Moltmann ini tentang pengharapannya, realistis ini masih tidak masih relevan ya. Konsepnya masih relevan untuk dunia sekarang ini. Nah, situasi dunia yang sering menentu atau tidak menentu dapat menyadarkan orang-orang Kristen untuk tidak putus asa dalam berpengharapan. Jadi di sini pokok pemikiran dari Jurgen Moltmann ini mengatakan bahwa di dalam melakukan segala kehidupan kita, aktivitas kita itu, kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan itu benar-benar ada Tuhan nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita itu tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Ya, dalam kesadaran itu harus disertai dengan iman ya. Ya. Jadi iman di sini sangat berperan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari atau menjadi pedoman dan tuntunan kita. Sebelum saya menyimpulkan penjelasan dari saudara-saudari, mungkin tenggorokan yang sudah menjelaskan dari tadi, silakan silakan. Silakan. Sebelum saya menyimpulkan. Sudah agak rileks ya.
Jadi dari penjelasan saudari-saudari ini, saya dapat membuat satu kesimpulan bahwa teologi pengharapan Jurgen Moltmann ini menekankan hal penting dalam hidup umat beriman, yakni pentingnya menaruh harapan pada Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita itu kita harus terus-menerus menaruh harapan kita kepada Kristus, ya begitu. Nah, pengalaman penderitaan pribadi dan juga kehancuran bangsa Jerman menyadarkan bahwa pada saat itu akan pentingnya harapan terjadinya perubahan hidup ke arah yang lebih baik ke masa depan. Pengharapan ini bukan pengharapan bahwa kita berpengharapan kepada manusia, tetapi kita hanya berpengharapan kepada Allah saja. Akan tetapi iman akan Kristus ini harus diwujudkan dalam tingkah laku konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maksudnya seperti ini kan biasanya orang mengatakan iman itu hanya sekedar iman, ya biasa orang menganggap seperti itu. Iya. Didengarkan jika ada misalkan pendeta-pendeta yang buat segala macam, hanya didengarkan tapi tidak diaplikasikan. Sedangkan kan dalam kitab suci sendiri itu seperti yang dijelaskan oleh tadi tokoh kita. Jurgen Moltmann. Ya, Jurgen itu tentang kita harus memiliki pengharapan. Kita tidak hanya mendengarkan, tidak hanya melihat, namun kita juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti dengan demikian pengharapan Kristiani bukan hanya ucapan tetapi dibuktikan melalui aksi nyata yang menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Nah, gereja di sini berarti gereja dipanggil untuk pergi dan melayani di dalam dunia, membangun dunia, baru sambil menaruh harapan kepada Kristus. Berarti orang-orang Kristen di Indonesia pun atau kita sendiri, diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita diundang untuk selalu menaruh harapan kepada Kristus yang telah wafat dan mati dan bangkit, dan sambil terlibat aktif dalam menciptakan kesejahteraan bersama di dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran orang Kristen diharapkan dapat memberikan pengharapan kepada orang-orang di luar sana, terutama kepada orang-orang yang putus asa di dalam menjalani kehidupannya. Nah, mereka di situ kita sebagai orang Kristen mengambil peran seperti yang dijelaskan tadi oleh tokoh kita Jurgen Moltmann, bahwa kita harus memberikan pengharapan dan kita juga harus berpengharapan kepada Kristus. Mungkin segitu kesimpulan dari saya, atau ya mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin sampai sini saja dulu diskusi kita pada saat ini. Untuk lebih lanjutnya kita mungkin mencari waktu luang depan lagi untuk membicarakannya lebih luas atau lebih jelas lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.